ini membuktikan kegagalan rejimnya Jokowi ini. Ya kan? 9 tahun, hampir 10 tahun nih, 10 ya Pak Eri, 9 tahun 10 bulan. Iya, tinggal 2-3 bulan lagi. 2-3 bulan kan, dia 10 tahun. Artinya selama Pak Jokowi ini memimpin, tingkat pendapatan negara ini semakin berkurang. Itu. Yang kedua, utang kita semakin meningkat. Itu kan itu sudah hukumnya. Kalau pendapatan kita kurang, pasti utang bertambah untuk menutupi APBN kita yang bolong-bolong seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Maksumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita diaspora. Hari ini kita bincang-bincang lagi dengan Ketua Umum Partai Maksumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH. Ini tentang topik yang luar biasa sekarang menjadi sorotan banyak masyarakat, banyak pihak, terutama para supir-supir ojek online dan juga kaum buruh. Ini terkait dengan upaya pemerintah untuk lagi-lagi mencari dana dari masyarakat melalui asuransi wajib kendaraan bermotor. Jadi ini jadi PR bagi kita semuanya karena banyak diprotes oleh banyak pihak tadi, terutama teman-teman, mungkin rekan-rekan kita, mungkin ada yang berprofesi sebagai supir ojek online dan juga para buruh. Mereka keberatan karena ini membebani tentu jadi membebani semua kewajiban-kewajiban keluarganya mungkin yang selama ini mungkin pas-pasan, ditambah lagi dengan ada asuransi mungkin memberatkan. Nah, untuk bahas ini ya kita akan mendengarkan bagaimana Pak Ahmad Yani menanggapi ini. Tentunya ini menjadi istilahnya informasi yang berharga. Kira-kira gimana nih Pak Ketum ini kaitannya dengan asuransi wajib ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu ini membuktikan kegagalan rejimnya Jokowi ini. Ya kan? 9 tahun, hampir 10 tahun nih, 10 ya Pak Eri, 9 tahun 10 bulan. Iya, tinggal 2-3 bulan lagi. 2-3 bulan kan, dia 10 tahun. Artinya selama Pak Jokowi ini memimpin, tingkat pendapatan negara ini semakin berkurang. Itu. Yang kedua, utang kita semakin meningkat. Itu kan itu sudah hukumnya. Kalau pendapatan kita kurang, pasti utang bertambah untuk menutupi APBN kita yang bolong-bolong seperti itu. Kan pendapatan kita itu hanya 1.800 triliun. Kebutuhan kita sudah mencapai angka mendekati 3.000 triliun. 3.000 triliun ya utang kita itu, apalagi ditambah dengan IKN. IKN itu ya, IKN luar biasa. Nah, artinya pemerintah rejim Jokowi ini gagal meningkatkan pendapatan. Padahal pertanyaannya itu, apakah memang kita tidak punya sumber-sumber untuk meningkatkan pendapatan kita? Itu yang pertanyaan yang paling mendasar. Jangan sampai kita ini ibarat pepatah ayam mati di lumbung padi. Betul. Nah, padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa negara itu wajib melindungi segenap tumpah darah. Kita ini negara yang kaya Pak Heri, sumber daya alamnya luar biasa. Dari sumber daya alam mineral, kita punya yang namanya tambang batu bara. Kita punya tambang emas, kita punya tambang timah, kita punya tambang bauksit, kita punya tambang nikel, kita punya tambang krom, ya kan? Kita punya tambang veronika, macam-macam lain sebagainya itu, yang menjadi memang kebutuhan dunia. Kita punya gas yang luar biasa juga. Ya, seperti memang kalau lifting minyak kita antara kebutuhan dengan produksi kan memang berimbang ya? Enggak, memang kita defisit. Mau tidak mau kan harus impor seperti itu. Nah, pertanyaannya, dari kekayaan alam yang begitu berlimpah ruah ini,
Terus siapa yang dimakmurkan? 10 tahun ini kebijakan negara ini memakmurkan siapa? Ya, kan? Memakmurkan rakyat secara keseluruhan atau memakmurkan segolongan orang yang kita sebut oligarki, yang mendapat manfaat dan keuntungan dari proses bisnis yang berdasarkan polisi dan kebijakan negara. Yang itu yang menurut saya persoalan kita yang paling mendasar. Intinya itu, itu ya. Pertanyaannya, apakah kalau sumber daya alam itu dikelola dengan cukup baik dan amanah, digunakan kepentingan, bisa nggak kita bisa menaikkan pendapatan kita 3 kali lipat. Ya kan, kalau kita 1.800, ya kan, kalau baru dikelola dengan cukup baik saja seperti itu, artinya kita bisa mendapatkan income kita bisa 2 kali lipat dari sumber daya alam. Artinya kita sudah mencapai 3.600. Iya. 3.600. Sedikit ya. Ya, sedangkan kebutuhan kita kan tidak mencapai 3.000. Ya kan, 3.000-an lah. Berarti kan kita masih punya saldo. Ini surplus. Surplusnya itu 600, ya kan. Karena kita punya 600, maka dengan sendirinya juga, apalagi kebijakan polisi ekonomi kita, seluruh transaksi yang ada di Indonesia ini tidak menggunakan dolar, menggunakan rupiah, ya kan, bisa turun. Betul. Dan rupiah bisa berjaya. Kan nilai tukar kita kan rendah. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap impor itu luar biasa. Kita ada yang ekspor, tapi yang menikmati orang lain. Faisal Basri kan udah berapa triliun yang hilang uang di sektor batubara saja. Kan pemain batubara besar nih kan 10 lah, ya kan. Dari 10 perusahaan itu yang namanya ada istilahnya itu yang pemain batubara ini PKP2B itu 6-nya asing. 6-nya asing. 4 itu nasional. Dari 4 nasional tuh kalau nggak salah hanya kelompoknya Bakri yang pribumi ya, seperti itu. Nah, artinya memang negara ini tidak dinikmati oleh kita ini, yang menikmati oleh segolongan orang. Nah, karena pemerintah ini mungkin ada elit-elitnya mengambil keuntungan, berburu renti, ya kan? Makanya mengeluarkan polisi kebijakan yang harusnya Minerba saja. Dia sudah harus kembali ke negara, tapi kan diperpanjang dengan undang-undang Minerba. DPR kan? Betul. Kita sama-sama mengetahui undang-undang diketok di DPR itu kan problem. Seperti itu. Nah, dengan yang seperti itu, akhirnya kan kita defisit. Iya. Nah, kena nggak kreativitas, cara berpikirnya kolonial. Ini cara berpikir kolonial. Bagaimana memajaki rakyat aja. Jadi rakyat yang harus dibebani. Orang bukan bagaimana rakyat itu disejahterakan, tapi rakyat semakin dibuat miskin. Iya. Mungkin saking kreatifnya gitu ya. Dulu tak pernah gagal, tapi gagal. Iya. Ke asuransi kendaraan. Ya kan asuransi itu prinsipnya gini, Pak Eri. Di seluruh dunia, asuransi itu adalah hubungan keperdataan. Betul. Ya kan, bukan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Asuransi itu ikatannya, hubungannya keperdataan. Oleh karenanya itu kita buat kontrak dengan yang namanya perusahaan asuransi, taken kontrak, perjanjian. Yang namanya hubungan keperdataan itu nggak wajib. Nah, pertanyaannya kenapa diwajibkan? Kalau kenapa diwajibkan, terus siapa yang mengambil keuntungan dari kewajiban ini? Tentu perusahaan asuransi. Tentu perusahaan asuransi dong yang mengambil keuntungan. Dalam hal ini kelola OJK gitu, OJK. Ya, di bawah OJK. OJK-nya kan sumber masalah juga. Iya. Ya kan? Ya. Nah, siapa yang mengambil manfaat perusahaan asuransi? Oleh karena itu menurut saya sudah saatnya juga. Tapi kita cuma kalau kita ngomong sama KPK ini kan KPK ini udah layak dibubarkan loh, udah rusak serusaknya kan. Iya. Sekarang mau fit and proper itu kan pemburu berburu apa kalau kata si itu berburu kerjaan kan dia ada si siapa ya bukan dia mengatakan dia mau menghina Anies ya. Ya ini ya waktu di debat kan menyatakan Anies itu gara-gara capres turun lagi dianggap berburu kerjaan. Kan Anies kan itu kan jabatan politik kan. Yang berburu kerjaan ini, yang job seeker ini orang-orang yang mendaftar. Ya.
calon pimpinan komisioner KPK itu hampir laskar tak berguna. Pensiunan itu hampir sebagian udah mau pensiun kalau polisi kan. Dia mau daftar. Oleh karena itu tema yang lain, saya itu memang kalau perlu memang seleksi KPK itu ditunda. Di moratorium, kan kita udah angkat kan? Sudah angkat. Kita angkat dalam masa transisi itu bahwa KPK harus dibenahi, ditunjuk para senioran. Ya, para senioran itu yang ditunjuk Pak Eri. Nah, jadi balik lagi ke ini cara yang paling gampang, tidak perlu pikiran, membebani rakyat, ya kan? Sama dengan kenaikan pajak, ini kan asuransi. Iya. Asuransi ini sifatnya relasinya hubungannya ke perdataan, kesukarelaan gitu loh. Siapa boleh? Boleh orang dianjurkan, boleh orang ada asuransi, boleh juga tidak. Ya kan, boleh juga tidak. Boleh yang seperti itu. Yang mendapat asuransi, yang ikut asuransi, dia akan dapat manfaatnya. Yang tidak asuransi, dia tidak akan mendapat benefitnya dari asuransi. Karena orang belum tentu mengalami kecelakaan sepanjang zaman. Nah itu. Gitu loh. Pertanyaannya itu kan apa namanya? Undang-undang pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan itu sudah mensyaratkan supaya apa hubungannya undang-undang pemberdayaan kelembagaan itu dengan mewajibkan rakyat atau pengguna kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, diwajibkan ikut asuransi supaya dapat menarik nalarnya. Nah, ini kan untuk menarik. Ini kan kasihan ini. Kawan-kawan kita ya sudah mereka tidak bisa ditampung bekerja, negara gagal menciptakan lapangan kerja, ini kan gagal nih negara. Oleh karena itulah dia mengambil jalan menjadi supir Grab, supir Gojek atau supir-supir yang lain. Walaupun mereka juga potongan-potongan cukup. Kasihan itu mereka itu hanya untuk bertahan hidup. Kalau ditanya ada alternatif lain, mereka nggak mau jadi supir Gojek itu. Betul. Supir Grab nggak mau. Cuman mereka nggak punya pilihan. Negara tidak hadir dalam menciptakan lapangan kerja. Sudah negara tidak hadir menciptakan lapangan kerja, mau dibebankan lagi kepada rakyat seperti itu. Ini lebih kejam dari company gitu loh. Betul. Gitu. Enggak, tapi ada itu baru nih, pernah saya baca juga, itu nanti asuransi wajib ini akan dikenakan bersamaan dengan STNK, perpanjangan pajak kendaraan. Jadi itu nggak kelihatan gitu kan? Nggak bisa. Itu siasat. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Itu hak orang. Kalau saya nggak mau pakai, nggak bisa diperpanjang. Betul juga. Kalau saya nggak mau. pajak kendaraan wajib. Iya. Kalau ini kan nggak wajib ya. Kalau pajak kan kita udah bayar pajak BPKB itu kan. Terus kalau kita beban, kalau saya nggak mau, memang saya nggak boleh memperpajak. Wah, nggak bisa. Apa dasar hukumnya? Karena setiap menambahkan beban kepada rakyat, pungutan terhadap rakyat, ini idealnya itu harus melalui undang-undang. Undang-undang yang jelas yang terhubung. Bukan undang-undang pemberdayaan itu, nggak bisa. Jadi langsung ya, misalnya undang-undang mewajibkan bagi kendaraan gitu. Iya. Oh, gitu loh. Iya. Jadi jangan dia mencantel, itu namanya manipulatif, gitu loh. Manipulatif dalam undang-undang yang itu ditempel satu pasal satu. Memang kehebatannya ini orang-orang Indonesia ini menempel. Dia nggak perlu banyak pasal, ditempel satu pasal atau setengah pasal atau satu ayat. Seperti itu. Iya. Masalahnya ini kan disebut di istilahnya kan third party liabilities. Artinya memang ini kan kewajiban yang memang bagian dari kewajiban itu kewajiban negara, bukan kewajiban rakyat pengguna. Kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Iya. Gitu loh. Kan apa kecelakaan jalan ya harus bagus. Pada rambu-rambu juga harus bagus. Seperti itu. Betul. Memang setiap saat kecelakaan tinggi. Setiap saat kecelakaan. Tapi bukan berarti dengan setiap kecelakaan tinggi itu akhirnya memutar otak, jalan keluarnya harus pasang asuransi. Ini kan nggak nyambung. Bagaimana? Persoalannya kecelakaan di sini, ini menurut saya ada motif. Mens rea ketemu nih. Motifnya. Usaha asuransi. Nah, ini ketemu nih motifnya. Kalau dicari mens rea-nya ketemu. Dia buat yang namanya regulasi, ada mens rea di sini, ketemu. Itulah yang disebut dalam pemberantasan korupsi, disebut regulation corruption. Korupsi melalui regulasi. Iya, artinya ini kayaknya udah kehilangan akal ya pemerintah. Atau policy corruption, itu sama. Iya. Regulation corruption, policy corruption sama. Korupsi itu kan tidak hanya semata-mata orang mengambil uang. Kan itu cara yang konvensional, tapi dia dengan kebijakannya,
dengan tangannya, dengan aturannya dia buat, tapi di dalamnya mengandung yang namanya moral hazard itu, korupsi itu. Nah, oleh karena itu harus dilihat nih, siapa yang paling mendapat manfaat, atau ada yang mengusulkan. Tadi kan Pak Eri ngomong kan, yang mengusul menyetujui ini asosiasi apa tuh? Persatuan Asuransi. Ya. Memang orang udah bagaimana susah, bagaimana mau masuk asuransi, perut aja, itu kan yang kebutuhan bukan primer. Kalau dalam kehidupan. Mungkin subsidi sekunder aja belum tentu juga, ya. Mungkin tersier kali kebutuhan gitu ya. Atau di bawah lagi apa? Di bawah tersier lagi seperti itu. Itu paling rendah tuh ya, kebutuhan yang paling belakangan lah gitu ya. Oke. Makasih nih Ketum, kita bincang-bincang tentang kewajiban. Jadi kesimpulan pemerintah harusnya, Jokowi ini harusnya mensejahterakan rakyat, justru dia tambah membuat miskin rakyat dengan memaksakan ini. Ini lebih kejam dari zamannya kolonial. Ya, rakyat berhak untuk melakukan pembangkangan sosial, social disobedience, menolak itu semua. Artinya tak pernah ditolak, bisa. Iya, kita berhak menolak. Ini karena nggak kreatif. Kenapa nggak memajakin, menaikkan atau mencabut yang di perusahaan-perusahaan tambang itu, yang cukup besar dong. Ya kan ada perusahaan tambang batu bara, nikel dan sebagainya. Kan sumber duitnya jelas. Jelas ya. Gitu ya, jangan yang kecil-kecil ya masalah. Iya, ngapa ini masalah kecil kok memungut yang kecil-kecil itu, nggak kreatif namanya itu. Apalagi ada rencana katanya apa pajak air, air tanah dipajakin, waduh. Ya, itu kan luar biasa, artinya air tanah itu kan kurnia Allah seperti itu. Iya. Oke, makasih Ketum. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Dhani Channel, demikian kita sudah bincang-bincang tadi, mungkin insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.